Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cie. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi nih sama kita. Ya, pada video hari ini gue mau jalan-jalan ke Jepara naik bus BJU. Waduh, namanya ngeri-ngeri sedap juga ini. Takut salah nyebut. Kalau orang berlogat Jawa sih nyebutnya gampang aja, Peceu. Nah kalau kita ini orang Bekasi bang, Peceu, Peceu. Aduh, udah jangan diterusin udah. Sebelumnya gue nyari-nyari tiket dan nyari rekomendasi juga. Enaknya naik apa ya? Tapi gue putusin buat naik Peceu. Beruntung banget, gue malah dapet yang Volvo B11411R B75E begitu. Ya begitu dah pokoknya katanya mah bisnya bis artis. Ya kita mah orang kagak ngerti ya bang ya, dikasih bis yang bagaimana juga kita naikin, yang penting mah kita selamat, itu aja udah. Gue naik dari agen bus Bejeu yang ada di Komsen Jati Asih. Ya selain tempatnya nggak terlalu jauh juga dari rumah, gue kalau ke Pulau Gebang itu banyak buat calo bang. Wusheng deh, puyeng kita diikutin calo mulu. Ya tapi jangan gimana-gimana juga, semua mereka lakukan buat nyari nafkah kok, buat keluarganya di rumah. Jadi kalau lu mau ya silakan, kalau enggak ya tolak secara baik-baik, gitu aja. Cie. Di agen tiket resmi Jati Asih ini banyak juga PO-PO bus seperti STJ, Haryanto, ANS, terus Yoanda, terus apaan ya? Iya, Murni Jaya, Harapan Jaya, Harapan Indah, Harapan Putus Asa, Harapan Putus Asa. Lumayan dah pokoknya banyak. Kesini aja deh nyari tahu sendiri. Seperti biasa, gue jalan-jalan ditemani dengan kawan setia, yaitu tas. Sampai dua lagi. Tas bukan sembarang tas. Dalam tas ada air sama nasi. Buat jaga-jaga bang. Perut kosong kalau dingin kena AC, takut meriang doang ini kita. Tapi kita kagak bawa kardus ini ya. Nah kalau bawa kardus apa yang mau dibungkus bang? Ayam. Di jadwalnya sih busnya bakalan datang ke agen tiket resmi yang ada di Jati Asih jam 16.30, karena dia start dari terminal Bogor. Tapi udah lewat dari setengah 5, bisnya belum datang. Ya wajar sih, namanya juga perjalanan darat. Bakalan ketemu macet dan itu bakalan ngulur waktu. Sabar aja ntar juga datang. Sabar, kalau lagi penungguin mah sabar. Iya. Nah, apa gua kata? Sabar. Ono dia datang. Ya ilah, mana bisnya gede bener. Cakep banget. Jadi gantian ini sekarang gue yang kagak sabar. Ayo apa bang buruan, cepetan ini bawa kita. Oke, kita berangkat menuju Jepara, Jawa Tengah. Let's go. Bisnya keren banget ini. TV-nya ada 2. Udah gitu, ada sekat antara ruang pengemudi dan ruang penumpang. Mantep ini, mantep. Baru nemuin yang begini.
Kira langsung losdol masuk tol Cikampek. Ternyata bisnya keluar di tol Bekasi Timur. Mau ngapain ya? Ya udahlah kita mau orang penumpang ikut aja udah. Nggak lama kemudian, Pak Kernet bisnya membagikan air mineral dan paket cemilan gratis. Sekaligus menanyakan penumpang satu-satu mau turun di mana buat didata. Berguna sekali buat nanti kita diingetin. Takutnya kelewat kali ya. Mantep, servis yang lumayan mantep. Di sekat antara ruang penumpang dan kemudi supir ada tulisan, bukan tempat sandaran kaki, apalagi sandaran hati. Jadi yang duduk di depan nih jangan nyandarin kaki di situ karena takutnya pecah. Bukan tempat tapi ya udah terserah lu pada. Mudah-mudahan masih ada sisa-sisa rezeki di atas OPD. Ternyata bisnya berhenti di Bekasi Timur itu buat ngambil penumpang yang ada di sana. Ada agen tiket resminya juga. Ya, kita kan kagak tahu. Nah, ini baru beneran nih masuk tol nih. Langsung losdol kayaknya ini ke Cikampek. Ayo bang, berangkat. Sambil menunggu bis yang lagi isi bensin, gue buka nasi yang tadi gue beli di Indomaret. Ini tuh nasi andalan gue. Jadi kalau gue mau kemana-mana, gue beli nasi ini karena praktis, simple, dan terjangkau. Impresi pertama gue naik bis ini sih, kok terasa enak banget gitu ya, nyaman. Jadi kalau ketemu jalanan jelek nih, kagak ajrut-ajrutan ini bis. Apanya ya? Apa joknya? Apa pernya kali yang empuk? Pokoknya enak dah. Nyaman banget. Senyaman pelukan dia. Buat sopirnya juga bawa mobilnya enak. Jadi walaupun ngebut atau mereng kanan, mereng kiri, salip sini, salip sono, kita tetap nyaman gitu. Kalau di video sebelumnya gue sempet istighfar mulu, kalau di sini ya biasa aja gitu, malah menikmati karena halus, nggak tahu apa gitu, enak pokoknya. Nah, ini ketemu mobil chicken. Ternyata mobil chicken kalau di tol susah juga disalip ya. Kagak di tol, kagak di jalanan biasa. Romanya kita kalau di jalanan biasa ini bang, ketemu mobil chicken begini ada di belakangnya. Wah Allah, yang tadinya kita mikirin utang, lupa kita mau utang bang. Pokoknya yang kita pikirin bagaimana ini cara balapnya bagaimana. Buat kalian yang ingin menikmati perjalanan di dalam mobil bis ini, gue saranin jangan duduk di depan, jangan. Karena duduk di depan itu kita ngeliatin TV lagi di setel dangdut, ya ilah. Mata kita bingung bang, mau ngeliat TV atau mau ngeliat jalanan. Mana pas bat Arlida Putri bang, lagi set lincah bener sambil nanggep duit.
Dagu mah udah pegel banget ini romannya. Cuman orang mau turun maunya dangak baik ke atas. Nah, habis menggerip, kita tiba di rumah makan Taman Lestari. Nggak tahu udah daerah mana. Pokoknya tau berhenti aja, suruh makan. Lah kita udah makan gak, kalau disuruh makan lagi malah ayo aja. Ngebut kayak emak-emak mau ngambil daging di panitia kurban. Jadi tiketnya lu bawa, ntar lu kasih ke mbak-mbak atau emas-emas yang lagi jaga buat disobek. Ntar kalau udah disobek baru lu dikasih makan. No kebogono no. Nah dikit lagi nih ya yang kita liatin, ntar berantem nih dikit lagi berebutan centong. Di rumah makan ini juga lauknya bervariasi, tinggal lu pilih. Tapi lu jangan serakah, orang juga masih banyak yang pada pengen makan. Kayaknya tadi gua nyendok dikit. Nah pas udah jadi banyak amat setelan kuli ini. Oke, perut udah kenyang. Saatnya kita review bis Bejeu. Anjir capek juga. Anjir nggak habis-habis. Oke, kita review dalamnya. Interiornya mewah juga. Setiap bangku dan setiap penumpang dapat selimut biar nggak kedinginan di dalam. Bisa ngopi dan ngeteh gratis. Serah sono bikin. Lah ini ada buat senderan kaki. Bisa dinaikin, bisa diturunin, tapi nggak bisa dibawa pulang. Bangkunya lebar dan empuk. Ini ada tempat AC. Ada juga mentrelet lampu warna biru. Tapi yang gua rasa, kalau kita mau jalan terasa agak sempit. Karena bangkunya yang lebar, jadi memakan tempat buat jalanan. Jadi lu milih bangku yang lebar, empuk, tapi nyaman, apa jalanan yang lebar, tapi bangku lu sempit? Pilih aja dah. Buat kalian yang gak suka dingin, tenang, AC-nya bisa ditekep. Nah ini ada lampunya juga nih, lampu baca. Yang gak baca juga sih, pokoknya berguna ini lampu kalau lagi nyari barang-barang tempat gelap. Nah, saatnya kita review toilet. Ceng ceng. Bagaimana? 3, 2, 1. Oke, ini toiletnya. Tapi kok yang gua rasa toiletnya rada sempit ya.
Padahal badan gue kan kurus. Ya namanya juga toilet bis. Mau lebar mah di rumah. Toiletnya bersih, ada airnya, dan berfungsi secara baik. Oke, sampai ketemu pas lagi mau kencing. Entar, sekarang mau belum pengen. Di rest area Taman Lestari ini juga terdapat masjid. Toiletnya juga banyak. Tapi jangan lupa, 2.000. Di sini juga terdapat warung. Ya kali lu mau beli beras, beli sarden, kecap, mie instan. Kayak bansos. Nggak lama kedatangan bus dari KYM Trans. Gue nggak kebayang kalau anak rock dan metal naik mobil ini. Celana robek-robek, rambutnya gondrong, bajunya ada tengkorak plus api-api. Pas turun bisnya Hello Kitty. Mas saya izin rekam yo. Ya, sama-sama. Dengan Bapak siapa nih? Pak Rahman. Pak Rahman. Rahman. Tuh YouTuber semua nanti yang ikut. Waduh, saya mah. Beginilah kenampakan di dalam pas saat gue menggunakan sandaran kaki. Dengan tinggi gue yang 168 cm, ya lumayan lah, nggak terlalu sempit juga. Ayo sama-sama kita unboxing snack gratisnya dari paket perjalanan. Dah, ya susah amat sih ini melintir mulu. Nggak bisa diem. Oke. Di sini kita dapat roti, Maya nih, jadi orang bule. Dapat juga ada wafer. Orang Bekasi bilangnya biskuit ini, bedal wafer. Dapat juga keripik bawang. Enak ini keripik bawang, bener enak. Dan juga kayak cemil-cemilan wafer-wafer begitu. Lumayan dah ya. Buat ngeganjel perut kalau perjalanan malam-malam kan suka lapar itu kita ya. Karena mobil dingin, gara-gara AC, gampang banget itu lapar. Nah itu makan aja itu. Jadi kagak usah beli-beli lagi, udah mayan irit. Oke, gue mau jujur pengalaman dan perasaan gue ketika naik bis ini. Asli, nyaman bener. Yang tadi gue udah bilang, nggak tahu ini bis kok terasa halus banget ya. Apanya sih yang bikin halus begitu? Ayo deh bang, yang tahu. Saya mah yang beneran kagak tahu. Belum lagi joknya. Joknya itu empuk banget. Ibarat nih bang ya, itu lengkungan jok pas banget sama lengkungan pantat kita bang. Iya, pas kita duduk zleb gitu. Lah nempel banget itu pantat sama jok. Belum lagi selimutnya. Selimutnya itu yang kita dapat berbahan dakron atau bulu sintetis. Bagus bang no. Selimut begini mah bisa kita temuin kayak di hotel-hotel. Dijamin pasti anget dan kagak tembus dingin. Kekedapan suara di mobil ini juga bagus.
Jadi suara bising dari luar nggak terlalu masuk di dalam dan nggak terlalu mengganggu pendengaran kita. Buat orang-orang yang lagi ngantuk pasti bisa tidur pules. Tapi kalau gua mah sengantuk-ngantuknya apa ge? Kalau kagak rebahan mah susah banget pules. Oh iya, tadi selepas dari rumah makan, gue udah izin sama supir dan kernetnya buat duduk di depan. Mau ngerekam kayak video youtuber Bismania gitu bang, yang ala-ala lagi ngeliatin jalanan gitu, lagi balap-balapan mobil-mobil lain gitu. Tapi ternyata nggak bisa, bukan nggak boleh. Kata supirnya, ntar dia mau naikin bosnya yang bakalan dijemput di Pertamina mana gitu. Nanti bosnya ikut mobil ini dan duduk di depan. Ya kali, kalau gua duduk di depan juga. Ada supir, ada kenek, ada bosnya, ada gua. Lah mau duduk di mana ntar? Jadi mohon maaf, video ini bukan kayak youtuber bis yang lain. Video ini mah abal-abal. Dan juga kepada sopir yang bawa mobil malam ini, dia nggak terlalu ngebut bawanya. Cukup di angka 100. 100. Naik motor mas 100 udah deg-degan. Tapi tenang, mobil ini nggak buat gue istighfar kayak waktu itu. Mau digeber 115, 120 juga kayaknya bakalan terasa nyaman-nyaman aja. Asli, mantep banget ini mobil. Dari indikator ini, gue berpendapat supirnya bawa kalem aja. Pelan-pelan, asal selamat. Pergi bismillah, pulang alhamdulillah. Cie, itulah yang ada tulisan di depan supirnya. Mangkat bismillah, mulai alhamdulillah. Saatnya video perkencingan. Tetet, lalu aurat nih, aurat. Tutupin dulu aurat. Ternyata bis ini bener-bener nyaman. Nggak saat kita duduk aja, bahkan saat kita megang si Anu. Lihat aja, gue begitu tenang dan nyaman. Ya kalau ajrut-ajrutan dikit itu karena jalannya. Overall sih, gue nyaman aja pas lagi megang si Anu buat pipis. Akhirnya mobil berhenti di Pertamina mana gitu. Yang tadi gue bilang, dia bakalan naikin satu penumpang, dan penumpangnya itu adalah bos yang mau ngikut di mobil ini. Bosnya mobil ini maksudnya. Nah, itu dia pak bosnya. Gue juga kurang kenal juga. Mungkin kalian ada yang kenal dengan mas yang satu ini. Boleh kasih tahu saya di kolom komentar.
Dalam perjalanan gua kali ini, gue berangkat dari Bekasi sendiri dan dapat penumpang sebelah juga sendiri dari Bogor, mbak-mbak yang mau kerja di Jepara. Usut punya usut, dia juga pertama kali ini ke Jepara. Jadi kita satu bangku berdua, sama-sama pertama kali ke Jepara. Kagak tahu mau turun di mana ini. Tapi kata dia turun di Indomaret aja. Ya udah, gue jadi ngikutin dia aja ntar. Sekitar jam setengah 1 malam, mobilnya transit di terminal Jati Kudus. Katanya sih bakalan nurunin penumpang dan penumpang nanti transit lagi di bus Bejeu lainnya ke arah kota tujuan masing-masing. Nah ini kenapa kagak boleh katanya kencing pas lagi mobil berhenti. Itu tuh maur di bawah. Kan jember banget kita ngeliatnya. Iya. Jadi ngerti kita. Gue juga sempet kaget pas ngeliat dalamnya ada motor. Ternyata bis ini gede juga ya. Sampai motor 2 dong pada muat di dalam. Berapa duit bawa motor ke Jawa? Nih cocok nih buat orang-orang yang kagak mau capek, templokin aja udah motor di mobil. Oh iya nih guys, jadi setiap bangku penumpang itu terdapat colokan masing-masing buat ngecas HP. Jadi lu gak usah puyeng-puyeng nyari colokan kesono kemari karena handphone lu lowbat. Ingat, ini colokan buat handphone doang nih. Jangan ntar lu colokin kulkas. Meleduk semua ntar. Kalau penumpang yang belah pinggir, itu colokannya ada di lempengan pas senderan tangan sebelah kiri di bawah. Lah kalau penumpang yang pojok, itu sekedar colokan kayak kabel data gitu, ntar tinggal masukin zleb aja di situ. Ingat, udah masing-masing bagian aja, jangan pada berebut ya. Ada lagi? Akhirnya nih, sekitar jam 1 lewat, gue sampai juga di kota Jepara, di dekat alun-alun depan Indomaret. Nah mbaknya ini yang dari Bogor lagi bingung karena dia udah janjian sama Grab di daerah sini, tapi Grabnya ditelepon gak diangkat-angkat. Gue juga lagi bingung ini, gue mau naik apa ke hotel, kagak tahu daerah mari. Ojek pangkalan kagak ada, ojek online susah. Jadi gue tar dulu, bareng dia aja kali ya. Guys, udah nyampe di Jepara, sebuah kota yang pernah gue dengar tapi belum pernah gue datengin. Akhirnya gue datengin hari ini. Naik bis BJU, rekomendasi di harga segitu. Enak banget bisnya, nyaman, halus banget kayak pantat bayi. Udah nyampe di hotel, istirahat dulu ya. Nantikan kisah selanjutnya di channel Wardi Official, jejak singgir jalan-jalan. Au.